Bertemu kembali pada materi cerita tentang High Availability Database atau sering disebut HA. Saya dosen pengampu tetap bersama Tanggul, mendampingi Anda untuk menyelesaikan misi ini. Dan bagian ini adalah bagian dari administrator database. Anda harus paham karena bagi profesional IT selain develop dengan query juga harus bisa membangun server yang lengkap. Mari kita memasuki materi. High Availability atau HA adalah konsep penting dalam sistem informasi, terutama untuk database. Ini memastikan bahwa database dapat beroperasi dengan waktu henti, downtime, minimum meskipun ada gangguan, memungkinkan data diakses kapan saja. Dalam lanskap bisnis saat ini di mana waktu henti dapat menimbulkan kerugian finansial dan operasional yang signifikan, penerapan HA sangat penting untuk mempertahankan operasi yang mulus. Pentingnya High Availability Database. Pertama, untuk peningkatan keandalan basis data yang dilengkapi dengan fitur HA menjamin bahwa layanan tetap beroperasi, bahkan selama kegagalan perangkat keras, perangkat lunak, atau jaringan. Keandalan ini sangat penting untuk menjaga kelangsungan bisnis. Kedua, untuk mengurangi waktu henti downtime. Dengan HA, waktu henti diminimalkan dan dalam beberapa kasus waktu henti dapat dikurangi hingga mendekati nol. Ini sangat penting untuk bisnis yang mengandalkan akses data sepanjang waktu. Sekarang kita lihat dari sisi peningkatan kepuasan pengguna. HA meningkatkan pengalaman pengguna dengan memungkinkan akses data tanpa gangguan. Pengguna dapat mengandalkan sistem tanpa menghadapi gangguan yang mengarah ke tingkat kepuasan yang lebih tinggi. Mencegah kehilangan data dengan memanfaatkan replikasi dan fitur HA lainnya, risiko kehilangan data akibat kegagalan sistem diminimalkan secara signifikan. Ini memastikan bahwa data penting tetap aman dan dapat diakses. Mari selanjutnya kita bahas komponen utama High Availability Database. Terdapat 5 komponen utama yaitu 1. Redundansi. Redundansi melibatkan duplikasi komponen sistem seperti server, penyimpanan, dan jaringan sehingga kegagalan satu komponen tidak menghentikan operasi. 2. Failover. Failover adalah proses otomatis yang menggantikan sistem yang gagal dengan cadangan tanpa memerlukan intervensi manual, memastikan kelangsungan layanan. 3. Replikasi database. Replikasi melibatkan penyalinan data baik secara sinkron atau asinkron ke lokasi lain, memastikan ketersediaan dan konsistensi data di seluruh sistem. 4. Penyeimbangan beban load balancing. Penyeimbangan beban mendistribusikan beban kerja di beberapa server, mencegah satu sistem menjadi kelebihan beban yang meningkatkan kinerja dan ketersediaan. 5. Pemantauan dan pemberitahuan, monitoring dan alerting. Sistem pemantauan aktif mendeteksi potensi masalah sebelum memengaruhi operasi, memungkinkan tindakan proaktif diambil untuk mempertahankan ketersediaan yang tinggi. Dalam teknik implementasi High Availability Database, pertama, clustering, yaitu pengklasteran menggabungkan beberapa server database ke dalam satu klaster untuk meningkatkan ketersediaan. Contohnya termasuk Microsoft SQL Server Always On dan Oracle RACI Real Application Cluster. Replikasi atau mirroring, yaitu replikasi memastikan sinkronisasi data antara server database dengan contoh seperti replikasi MySQL, SQL Server, dan replikasi streaming PostgreSQL dan lainnya. Untuk replikasi database lebih cocok untuk distribusi data ke beberapa lokasi atau mendukung aplikasi terdistribusi. Misalnya distribusi data ke beberapa lokasi, mendukung aplikasi terdistribusi, pengolahan data yang paralel sehingga replikasi menjadi pilihan yang lebih baik. Sedangkan mirroring adalah pilihan yang tepat ketika perusahaan membutuhkan ketersediaan data yang tinggi dan failover cepat. Misalnya sistem transaksi yang memerlukan keandalan tinggi, ketersediaan data yang sangat penting, lingkungan downtime yang minim sehingga mirroring sangat efektif. Selanjutnya tentang konsep failover dan standby. Teknik ini menggunakan standby server, hot standby, warm atau cool untuk mengambil alih jika terjadi kegagalan server utama. Contohnya termasuk Amazon Aurora Multi-AZ dan konfigurasi aktif pasif. Contoh dalam konsep database terdistribusi. Database terdistribusi membagi data di beberapa lokasi geografis, meningkatkan ketersediaan. Contohnya termasuk Google Spanner dan MongoDB Sharding. Arsitektur HA aktif-aktif cocok. Dalam model aktif-aktif, semua node bekerja sama, berbagi permintaan dan tanggung jawab, teamwork. Karena berbagi beban kerja, setiap node menangani sebagian permintaan meningkatkan efisiensi. Pemulihan lebih cepat jika satu node gagal, yang lain dapat segera mengambil alih. Kekurangannya, potensi konflik data tinggi jika tidak dikelola dengan baik, membutuhkan koordinasi yang cermat. Arsitektur HA aktif pasif yang cocok. Dalam model aktif pasif adalah kebutuhan standby yang handal. Model aktif pasif menampilkan satu node primary dan node standby yang siap untuk failover. Karena kesederhanaan dalam manajemen data,
lebih mudah dipelihara ketika hanya satu node yang aktif. Kekurangannya pemanfaatan sumber daya yang kurang. Node standby mungkin tetap menganggur, yang menyebabkan inefisiensi. Arsitektur multi-AZ atau availability zone dengan konsep penyebaran untuk keamanan. Memberikan keamanan tambahan terhadap kegagalan dan pemadaman lokal juga, peningkatan keandalan dan pengurangan risiko kehilangan data. Arsitektur multi-AZ mendistribusikan database di beberapa zona ketersediaan sehingga meningkatkan keamanan. Contoh pada Amazon RDS, database direplikasi di lokasi fisik yang berbeda. Tantangan dalam HA adalah 1. Konsistensi data, memastikan data tetap konsisten selama replikasi atau failover. 2. Biaya tinggi. Infrastruktur untuk HA seringkali membutuhkan investasi finansial yang signifikan. 3. Konfigurasi yang kompleks. Keahlian teknis diperlukan untuk mengatur dan memelihara sistem. 4. Latensi replikasi. Replikasi sinkron dapat memperlambat proses karena menunggu konfirmasi dari server cadangan. Contoh implementasi HA dalam database. Terdapat banyak sistem database telah berhasil mencapai ketersediaan tinggi seperti MySQL memanfaatkan replikasi grup MySQL atau klaster Galera untuk failover otomatis. PostgreSQL mengimplementasikan Patroni untuk HA menggunakan replikasi streaming. Microsoft SQL Server menggunakan grup ketersediaan Always On untuk replikasi sinkron dan asinkron. MongoDB menggunakan set replika untuk failover otomatis dan redundansi data. Bagaimana pentingnya HA dalam bisnis? Ketersediaan tinggi sangat penting untuk memastikan kelangsungan dan keandalan bisnis. Pencapaian HA memastikan bahwa data selalu tersedia, bahkan selama kegagalan. Terlepas dari tantangan dalam implementasi, imbalannya signifikan. Peningkatan kepuasan pelanggan dan perlindungan terhadap kehilangan data membuat berinvestasi di HA bermanfaat. Organisasi yang memprioritaskan HA dapat membangun kepercayaan dan keandalan dengan penggunanya. Sekarang kita lanjutkan pada backup dan recovery untuk mendukung high availability database. Di era digital saat ini, melindungi data kita lebih penting dari sebelumnya. Kehilangan data sangat mungkin, misalnya data dapat hilang karena korup, kegagalan sistem, atau bencana. Sehingga perlunya perlindungan untuk proses pencadangan dan pemulihan sangat penting untuk melindungi informasi penting. Untuk backup. Backup adalah konsep dasar dalam perlindungan data. Cadangan, proses membuat salinan data yang aman yang disimpan di tempat yang aman. Tujuan, melindungi data dari kehilangan, kerusakan, atau kegagalan sistem. Sekarang kita memahami recovery. Recovery atau pemulihan adalah proses yang mengikuti insiden kehilangan data. Pemulihan berguna memulihkan data dari cadangan ke keadaan semula setelah kehilangan atau kerusakan terjadi. Penting untuk memastikan bahwa data dapat diambil dan digunakan kembali. Model backup antara lain adalah full backup, differential backup, incremental backup, transaction log backup. Kita mulai dari full backup merupakan cadangan penuh, jadi salinan lengkap dari semua data dalam database. Keuntungannya menyederhanakan proses pemulihan atau recovery. Kekurangannya membutuhkan banyak ruang dan waktu penyimpanan. Selanjutnya, pencadangan diferensial atau differential backup menawarkan keseimbangan antara kecepatan dan efisiensi penyimpanan. Konsep cara kerjanya. Differential backup yaitu mencadangkan semua perubahan yang dibuat sejak pencadangan penuh terakhir. Keuntungannya lebih cepat daripada melakukan pencadangan penuh. Kekurangannya, ukuran cadangan meningkat dari waktu ke waktu karena lebih banyak perubahan yang terakumulasi. Selanjutnya, incremental backup berguna untuk mengoptimalkan proses pencadangan. Berbagai metode dapat digunakan. Incremental backup atau pencadangan yang terus bertambah berguna, mencadangkan perubahan sejak pencadangan terakhir, penuh atau bertahap. Keuntungannya cepat dan hemat ruang. Kekurangannya, pemulihan membutuhkan banyak file cadangan, mempersulit prosesnya. Sedangkan transaction log backup berfungsi pencadangan log transaksi dengan mencadangkan semua transaksi yang dilakukan setelah pencadangan penuh atau diferensial. Manfaatnya bisa dilakukan pemulihan point in time sehingga memungkinkan pemulihan ke momen tertentu. Manajemennya dibutuhkan manajemen log yang efektif untuk memastikan keandalan. Perhatikan contoh timeline backup dan recovery. Cermati diagram tersebut dan pahami ya. Pada pukul 00 dini hari dilakukan full backup sehingga seluruh sistem database dilakukan backup. Dari jam 1 malam sampai jam 6 pagi dilakukan transaction log backup, dan pada jam 6 pagi dilakukan differential backup sehingga data dari jam 1 malam sampai jam 6 pagi terkumpul juga di differential backup. Dari jam 6 pagi sampai jam 12 siang dilakukan transaction log backup, dan tepat jam 12 juga dilakukan differential backup. Dilihat dari diagram differential backup lebih tinggi, gambarnya menunjukkan kemungkinan transaksi yang terjadi dari jam 6 pagi sampai jam 12 siang adalah banyak.
Seandainya 6 jam selanjutnya setelah jam 12 siang dilakukan transaction log backup dan kemudian ternyata pada jam 13.30 terjadi kerusakan data, maka kita bisa restore dari transaction log terdekat, yaitu di antara jam 13.30 sampai jam 14. Berikut contoh produk sistem manajemen basis data untuk backup. Alat DBMS yang berbeda menawarkan fungsionalitas berbeda juga sehingga unik. MySQL menggunakan MySQL Dump dan MySQL Binlog untuk cadangan. SQL Server menawarkan wizard pencadangan dan perintah TSQL. Oracle memanfaatkan Recovery Manager Areman. PostgreSQL menggunakan pgdump dan pgrestore untuk manajemen data. Terima kasih. Lanjutkan membuat desain database berdasarkan kasus Anda yang sudah disertai perancangan untuk membuat High Availability Database. Sampai materi ini berarti desain database Anda sudah mencakup ER dengan konsep ER beserta relasi tabel, store prosedur, function, trigger, high availability. Sampai jumpa lagi pada materi selanjutnya ya.